Oke, kamera roll. Welcome back to Travel Podcast Travel Journey. Iya, oke. Yang berikutnya mau bahas apa ini? Ini nanti. Bahas liputan yang lumayan cukup beda sih ini, Cak. Ya, apa itu? Di wilayah Kalimantan. Satu-satunya wisata yang penuh syarat budaya. Oke, ya pasti ya. Pasti orang tahu Kalimantan apa sih namanya itu suku Dayak. Nah, orang pasti taunya Dayak. Ya. Kita coba ke beberapa desa dan ya benar memang budaya di sana kental sekali. Kita harus ngikutin adat mereka ketika sampai. Betul. Benar ya, Cak? Itu, Apa nih betul. coba Cak Kris jelasin Oh, dulu ya, ketika unik ya. sampai penyambutan adat. Seperti apa penyambutan adatnya? Ya, jadi kalau ke Kalimantan ya, pengalaman sebelumnya memang di situ terkenal masyarakat Dayak, tapi ternyata Dayak tuh banyak sekali ya, mulai yang tinggal di pedalaman, di hulu sampai di hilir itu mereka tersebar di beberapa daerah di Kalimantan. Nah, kita kemarin beruntung ke Kalimantan, Provinsi Kalimantan Tengah. Tepatnya Kalimantan Tengah. Dan lokasi yang kita tuju ini nggak main-main nih, agak jauh juga ini ya. Lumayan, Jauh perjalanannya. juga ini. Ya, seberapa jam ya? 7 jam mungkin ya kita jalan. Dengan mobil harus 4-wheel drive. 4-wheel. Jadi dari Jakarta kita menuju ke Pangkalan Bun dulu. Oh iya, ya. Jadi kalau pilih penerbangan ke lupa. Pangkalan Bun, karena kalau dari Pontianak terlalu jauh perjalanannya. Pangkalan Bun atau Tanjung Pinang ya, Cak? Pangkalan Bun. Aku udah lupa. Pangkalan Bun. Ingat ya, Pangkalan Bun. Pangkalan Bun itu ada di Kalimantan Tengah tapi di bagian sebelah selatan. Ya. Oke. Jadi masih ada Pangkalan dekat dengan Bun laut ya. gitu. Nah, jadi kita perginya dari Jakarta ke Pangkalan Bun, lalu lanjut perjalanan darat yang lumayan jauh sampai ke desa yang namanya apa tuh? Desanya? Lubuk Hijau. Lubuk Hijau. Selain Lubuk Hijau apa? Kan ada Ada dua. Penyombaan. Oh iya, ya. Penyombaan. Cak saya iya hafal, kan? aku udah lupa. Jadi ada satu dalam satu kabupaten tuh kan? Iya, tapi kan? jaraknya juga lumayan, Cak, antar betul, desanya. Betul. Dan budayanya juga agak beda ya, Cak. Ya. Penyombaan tuh yang khusus buah. Betul. Mereka banyak buah. Segala macam Kita datang buah. juga lagi beruntung, Lagi musim panen. musim panen Beberapa buah-buahan panen di desa itu. Pertama kita Lubuk Hijau dulu ya, Cak? Ya, Lubuk Hijau. Oke. Lubuk Hijau itu lebih ke desa yang berbasiskan wisata alam ya, gitu ya. Oh ya. wisata alam benar. Ya, jadi mereka mau eksplor alamnya di situ. Nah, itu juga menarik. Nah, mereka memberi pilihan pada kita kalau kita datang ke sana. Masyarakatnya sudah melek wisata. Jadi gampang sekali kita kalau mau ikut paket-paket wisata di sana. Iya benar-benar. Banyak Sudah kan. ada dari dinas pariwisatanya, mereka sudah memperkenalkan itu. sebenarnya. Betul. Ada beberapa tradisi masyarakat yang bisa dijadikan perjalanan wisata ya di sana. Nah, kita kemarin pergi ke sana untuk ya semacam perjalanan trekking lah ya. Gitu. Yang kita kira itu trekking jarak pendek aja gitu ya. Ternyata. Oke, itu pokoknya nanti kita ceritain ketika kita wisata ininya deh ya, Cak, ya, wisata ke alam di desa Lubuk Hijaunya. Tapi yang menarik di desa Lubuk Hijau ini adalah penyambutan. Oh iya, ada Penyambutan. Kan kita tamu. Di sana disambut adat. Dan ini cukup unik, Cak. Kita tuh pertama sampai disambut kepala adat ya. Ya, pastinya oleh kepala desa. Kepala desa terus kepala adat. Ya, kita disambut memasuki semacam gerbang begitu. Ya, yang sudah dibuat khusus. Ya, benar, itu dibuat khusus buat nyambut tamu. Memang. Terus kita kayak dipakein kain ya, Cak. Kain, dan kalau Cakri tuh rompi. Kalau misalnya cowok tuh rompi dengan ada apa? Ya, mandau. Ya. Oh, mandau ya. Kita diberi mandau gitu ya. Jadi tuh pas kita sampai disambut dan kita harus meminum tuak. Nah, itu salah satunya. Itu cara menghormati masyarakat adat. Kita harus minum. Disuguhin memang minuman khas mereka itu. Dan uniknya di tanduk kerbau. Iya. Jadi nggak pakai gelas. Nggak pakai tanduk kerbau, kita harus kayak. Tanduk kerbau didesain jadi tempat buat minum. Wah, Benar. itu benar-benar tuh luar biasa. Harus ya, Cak, wajib sebagai tanda kita menghormati mereka. Tapi kalau misalnya memang kalian tidak bisa minumnya, seenggaknya nempel
di bibir ya. Betul. Seenggaknya kita terlihat sama mereka seperti ini. Iya, itu. Itu salah satu cara menghormati mereka karena kita tamu. Iya, nggak semua orang mungkin bisa minum tuak ya. Iya, betul. Jadi salah satunya ya kita paling nggak menempelkan ujung gelas atau ujung tadi itu. Itulah. Tapi Cakris minum kan? Iya. Karena tiap tuak di daerah itu beda-beda. Gitu. Ternyata beda-beda. Iya, beda-beda. Ini pasti penasaran kan? Beda loh rasanya. Enak nggak? Ya, enak. Enak. Enak aja ya gitu ya. Karena memang. Tapi terlepas dari rasa tuak atau apapun tuak itu, memang mereka orang-orang desa ini antusias kalau ada tamu. Oh iya, benar, sangat senang sekali. Mereka senang banget. Kalau ada tamu datang ini ya, entah kita dari mana, rombongan dari mana, tapi mereka selalu menyiapkan penyambutan. Ya. Itu luar biasa loh. Luar biasa. Ya, mereka itu menyiapkan sebuah upacara penyambutan yang walaupun sederhana, tapi itu buat kita itu berkesan sekali gitu. Sama ini Cak kan setelah kita kalau aku dikasih selendang ya kalau nggak salah, terus Cak, aku sama kalung, kalung Cakris rompi, terus kita pakai mandau harus pukul apa tuh? Motong bambu. Potong kayu atau bambu. Dan itu tuh harus sampai terputus. Intinya bahwa kita sudah diterima oleh masyarakat. Dan apa ya Cak istilahnya supaya selamat. Betul. Selamat selama kita berada di desa mereka. Gitu ya. Jauh dari inilah hal-hal yang negatif. Hal-hal negatif. Itu dia. Ya itu kepercayaan mereka dan kita pun harus menghormatinya. Iya. Jadi tapi unik, sangat unik. Hampir setiap tempat suku Dayak begitu. Tapi yang ini kan beda sama desa sebelumnya, Cak. Iya. Yang motong. Iya, motong. Beda kan dengan desa Penyembahan. Iya, jadi beda. Setiap desa beda-beda. Tapi hampir rata-rata hampir sama untuk Dayak ya. Suku Dayak ini kalau penyambutan memang salah satunya adalah dengan memotong kayu dengan menggunakan mandau adat mereka gitu ya. Tujuannya supaya kita tadi terbebas dari hal-hal yang negatif dan kita diberi kelancaran selama di desa, kesehatan juga gitu. Dan kan karena di desa Lubuk Hijau itu kita akan naik bukit. Betul yang ya terlihat lah ya dari desa itu terlihat menjulang tinggi. Nah itu juga ada lagi ritual adatnya yang harus izin sama leluhur mereka. Tapi yang menjalankan itu ketua adat. Kita tetap ngikut sih. Jadi kayak ya kita diperkenalkan, kita tamu. Jadi itu kayak ada satu batu. Batu itu seperti batu nisan ya, lebih mirip seperti kayak batu nisan. Tapi itu sebenarnya bukan kuburan kan ya? Bukan. Itu kayak titik. Iya, kayak apa ya? Titik ritual buat mereka memang kayak gitu. Pertama kali tuh di situ, desa itu ada tuh di situ ditunjukin. Jadi tuh kayak mereka percaya itu nenek moyang dan pelindung mereka lah gitu ya. Jadi ketua adat dengan bahasa mereka kayak mengucapkan mantra entah apa kayak ngasih tahu izin kita mau naik bukit, minta doa restu supaya aman, keselamatan. Nanti tuh mereka kayak nuangin tuak ikat apa pakai semacam kayak tali kecil gitu ya. Gitunya ya. Dan kita juga yang kita ada nari. Oh iya, dilanjutkan malam itu kita disambut oleh warga. Itu penyambutan warga sih, lebih ke pesta kalau itu ya. Pokoknya kita menari bersama, tak lepas dari tuak dan kita pakai gelang juga. Nanti ketua adat juga memberikan sesuatu pada kita, simbol-simbol. Ada beras, gelang, ada ayam. Pokoknya itulah acara. Itu bisa lihat semua nanti di tayangan kita. Ya benar, kalau penasaran bagaimana budaya tuh sangat kuat di luar Jawa ini beda-beda. Jadi ya itu pasti orang kepengen ikut sih. Nggak mungkin akan melewatkan hal yang itu ya. Karena lucu, seru ternyata dengan warga lokal kita joget bersama. Mereka tuh menyambut kita kan membayangkan kan kita ini orang asing ya dari luar sana gitu. Jadi ya kita ketika disambut dengan alat musik, disambut dengan musik, disambut dengan tarian. Malam itu mereka semacam buat pesta kecil buat kita gitu ya. Itu luar biasa lah. Luar biasa benar-benar. Iya, terima kasih nih buat warga Lubuk Hijau ya kemarin yang sudah menyambut kita. Benar-benar. Nah, cuman poin perjalanan kita itu besok harinya ya. Nah, itu dia. Itu. Yang kita nggak tahu sebenarnya perjalanannya kayak kita nggak tahu kayak gimana. Cuman pokoknya diingatin warga, hati-hati banyak pacet. Terus kayak saya sudah takut duluan, apa itu pacet? Bagaimana ini? Oke, nanti tapi tenang, itu akan kita ceritakan nanti ketika perjalanan ke Bukitnya. Karena ini kita bahas budaya dulu. Iya.
Oke, itu tadi dari Lubuk Hijau. Kalau di Penyombaan gimana? Nah, ada desa juga yang masih satu kabupaten, yaitu kurang lebih 2 jam ya perjalanan dari situ. Ada desa Penyombaan. Sepintas memang desanya lebih terbuka karena dia di pinggir jalan besar, jalan lintas kabupaten atau lintas provinsi ya gitu ya. Jadi aksesnya lebih mudah. Beda dengan Lubuk Hijau tadi yang masuk ke desa sampai di ujung. Tapi kalau yang Penyombaan ini tepat ada di tepi jalan besar, dan uniknya kita tiba di sana sedang upacara ritual syukuran ya, boleh bilang gitu ya, syukuran panen buah. Jadi mereka tuh ada ritualnya sendiri karena kan itu desa yang terkenal dengan hasil panen yang berlimpah-limpah. Betul. Jadi mereka ada ritualnya, kalau kayak ucapan syukur telah memberikan panen buah yang banyak, seperti itu. Betul. Kita datang pas lagi banyak-banyaknya buah ya gitu ya. Kita melihat aneka ragam buah. Banyak sih. Kita bingung ini buah apa? Ada salak hutan. Salak hutan. Duriannya pun nggak cuma satu jenis. Banyak sekali warna-warni lagi kan, unik gitu. Iya, ada merah, orange, hijau, dan kuning yang biasa. Kuning. Dan di sanalah pertama kalinya saya makan durian. Jadi kalau para traveler nih yang tahu ya, ini orang yang nggak suka durian, di sana kan banyak ya macam durian. Dicekokin aja. Ini coba, ini tuh beda sama duriannya gitu kan. Pasti kan, wow warnanya menarik, orange gitu kan. Disuruh coba makan kayak kayak pertama kayak aduh masih ada rasa duriannya gitu. Akhirnya yang orange ya, terus ada lagi yang warna kecil kuning tapi apa tuh namanya, kulitnya hijau dan bentuknya kecil. Itu namanya kerantungan. Itu juga jarang sekali buah itu. Cuma ada di situ kayaknya, Cak. Pas dibuka, ya itu yang paling bisa aku makan sih, Cak, karena rasanya beda. Nggak kerasa di mulut. Kayak durian tuh nggak kerasa. Tuh bayangkan, seorang yang nggak doyan durian aja, nggak suka baunya, bisa makan keluarganya durian. Ya, itu keluarganya durian. Durian. Jadi makanya itu. Karena itu banyak banget sih buahnya. Terus ada juga buah manggis ada. Terus buah, aduh sampai lupa lah namanya saking banyaknya ya, Cak. Asam tuh ya, asam hutan. Ya, itu sebenarnya mangga ya, buah mangga. Jadi tapi rasanya karena agak asam. Tapi ya nggak asam-asam sekali ya, manis kok, ada manisnya. Dan yang pasti seperti duku ada juga, tapi mereka kasih nama yang berbeda. Benar. Pokoknya banyak sebenarnya macam. Ada 9 deh kalau nggak salah, 9 macam buah. Pokoknya nanti kita tunjukin. Jadi itulah panen buahnya, makan bersama warga. Dan itu hanya yang kita tunjukkan kemarin hanya sebagian kecil aja, contoh aja ya. Sementara kalau mereka sedang panennya banyak itu, banyak sekali pasti melimpah itu hasilnya. Karena hampir tiap rumah di situ selalu punya pohon. Minimal ada 2 atau 3 jenis tanaman buah yang berbeda. Bayangkan itu. Ya itu Penyombaan ya. Jadi itu kalau dilestarikan saya kira akan jadi tempat jalan-jalan baru lah. Bener. Wisata buah. Mungkin kalau kan di sini ada ya wisata buah yang di mana tuh? Yang kayak dulu ya. Sendiri. Dulu di Taman Sari, Taman Buah Mekarsari. Iya kan? Tapi ini cari yang beda dong. Mekarsari ya. Ini di desanya langsung. Buahnya tumbuh di tanahnya langsung di desa itu. Iya, Cak, ini terkait dengan panen buah kan ritualnya cukup unik ya, Cak. Jadi tuh kita kayak di satu pohon durian. Itu pohon durian yang cukup tua besar. Terus kita keliling, duduk di tengah kita mengelilingi pohon. Terus kayak hasil panennya digantung-gantungin. Betul, mereka desain sedemikian rupa, terus memang kita itu duduk ngelingkar, sesuai syarat. Terus kayak mereka dengan ritualnya, terus kayak potong ayam, darah ayamnya dicipratin ke pohon. Terus kan ibu-ibunya masak langsung. Jadi memang lumayan banyak ritualnya ya. Itu kepercayaannya mereka sebagai itu tadi ucapan syukur. Ucapan syukur, terima kasih sama keberlanjutan nantinya supaya panen lagi gitu. Tahun depannya panen lagi. Itu budaya kan banyak ya. Jadi ada tarian itu juga termasuk budaya. Iya, tarian yang di Penyombaan juga beda, Cak, sama Lubuk Hijau. Iya. Cak Kris ditiban sama ibu-ibu. Coba itu buat mereka buat tarian yang unik gitu ya. Iya, itu lucu loh. Jadi kayak kita harus
nabrak salah satu dari warga sampai terjatuh. Itu simbol keakraban mungkin itu ya lucu bagi loh. mereka itu gitu kayak, ya. Kita kayak keliling, joget-joget. Di dalam rumah lagi, bukan di luar di rumah. dalam rumah. Terus tiba-tiba kayak, ditabrak sampai jatuh. Terus kayak, ini apa? Kita bingung kan, Iya, bener. Pokoknya jangan lupa buat traveler yang pergi ke Kalimantan, kalau main ke perkampungan atau ada desa adat suku Dayak, kamu bisa melihat banyak hal di situ ya. Sesuatu yang berbeda. Ya, nggak ada di sini, nggak ada. Iya, budaya mereka yang unik dan segala macam. So, coba harus coba desa wisata budaya yang ada di budaya Indonesia. Indonesia.